Is anyone hurt? No, American fight! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan perfilman online sedunia. Semoga hari ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah-limpah dan pastinya dalam keadaan sehat menjalankan aktivitas masing-masing ya. Tetapi jangan lupa untuk tonton dulu film berikut ini. Kali ini alur cerita film yang diangkat dari sebuah kisah nyata salah seorang kapten yang berlayar di lautan lepas yang melewati perbatasan-perbatasan negara lain. Dan langsung saja check it out. Somali Coast Guard! This is a routine! Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah di Vermont, yaitu rumah kediaman Tuan Richard Phillips, seorang nahkoda kapal yang sedang bersiap untuk tugas pelayaran berikutnya. Dalam perjalanan menuju bandara, seorang istri dari Richard Phillips ini mengkhawatirkan suaminya yang akan berlayar seperti biasanya. Tapi kali ini dengan risiko yang sangat tinggi melihat rute perjalanan yang ia ketahui sebelumnya. I know this is what we do, this is our life. Sebaliknya, Tuan Philip ini meyakinkan istrinya bahwa akan baik-baik saja. Di sisi lain, Somalia memperlihatkan kehidupan yang sangat berlawanan arah dari scene sebelumnya, yaitu kehidupan yang penuh dengan konflik, diperdaya oleh orang yang lebih berkuasa untuk mencari uang demi kelangsungan hidupnya. Seketika mereka menjadi kalang kabut ketika beberapa rombongan mobil datang ke area tersebut, dan mereka adalah anggota geng dari orang yang berkuasa yang mereka sebut dengan bos. Bos yang sangat menginginkan uang, menginginkan mereka untuk bekerja mencari uang dengan cepat, tentu saja dengan berlayar untuk merompak, membajak kapal-kapal yang melintasi perbatasan mereka. Singkat cerita, seakan telah menjadi hal yang biasa, tanpa perlawanan kepada geng dari bos ini, akhirnya mereka membentuk dua tim. Tim yang akan kita sorot adalah tim yang satu ini. Kapten tim ini bernama Muse, dan mencari anggota yang menurutnya sesuai dengan kriterianya. Dan didapatkanlah beberapa anggota, yaitu Bilal, anggota paling kecil, Elmi, si pengemudi kapal, dan orang yang sedikit kuat bernama Najee. Dan mereka pun berangkat. 2 tim, 2 kapal, dan 1 kapal induk. Ketika mempersiapkan kelengkapan perangnya, Musa yang melihat anggota tim lain yang lebih bersuara sepertinya agak kurang senang karena mendengar perintah-perintahnya yang terlalu begitu. Lanjut, balik ke sisi di pelabuhan Salalah, Oman. Tuan Richard Phillips, atau kita sebut saja dengan Kapten Phillips ini, telah tiba di pelabuhan tersebut. Kapten Phillips mendapatkan tugas perjalanan dengan kapal Mars Alabama dengan bendera Amerika, berangkat dari pelabuhan ini yaitu Salalah, Oman, menuju Mombasa, Kenya yang memakan waktu 12 hari. Seakan tahu hal-hal yang paling ditakutkan terjadi, Kapten Philip ini melihat semua kondisi kapalnya. Kapal yang bermuatan kontainer-kontainer itu membawa barang dagangan, bantuan pangan, air mineral, dan bahan bakar yang dijelaskan oleh Shane sebagai wakil dari kapten. Shane pun juga memperlihatkan jalur-jalur yang akan dilewati ketika berlayar selama 12 hari ke depan. Dan Kapten Phillips pun memerintahkan untuk memperketat keamanan kapal dan semua akses pintu-pintu ditutup karena mereka akan melewati kandang bajak laut. Dan kapal Mars Alabama ini berlayar tepat sesuai jadwal pukul 3 sore jam setempat. Let's tighten up security. Kapten Phillips ini memastikan kapalnya dikunci setiap sudutnya, dan Phillips sebagai kapten pun mempertegas jam kerja pada awak kapalnya. Gaknya ngopi-ngopi cantik itu walaupun masih berlayar kan? Yeah, about done with that coffee? Di sisi lain, rombongan perompak sedang melihat rute kapal-kapal yang bisa menjadi sasarannya, dan targetnya jatuh pada sebuah kapal yang berlayar jauh dari kumpulan kapal-kapal lain, yaitu kapal yang dinahkodai oleh Kapten Phillips ini. Kapten Phillips mendapatkan email pemberitahuan akan serangan bajak laut di lepas pantai Afrika Timur, tepatnya Somalia.
Menindaklanjuti email tersebut, Kapten Philip pun menginginkan semua awak kapal untuk melakukan latihan keamanan darurat. Dengan bantuan Shane, semua awak kapal pun melakukan latihan tersebut. Tidak selang berapa lama, yang dikhawatirkan Kapten Philip pun terjadi. Ada 2 kapal kecil yang masuk dalam radarnya mendekati kapal yang ia nakodai. Melihat hal tersebut, Kapten Philip ini meminta kepala mesin untuk mempersiapkan semua anggotanya dan juga meminta Chen untuk menyuruh semua awak kapal kembali ke posisi masing-masing. Dan dari komando sang kapten, ketegangan pun dimulai. Hal pertama yang dilakukan adalah memanuver kapal, bermaksud untuk mengetahui kapal tersebut benar bajak laut atau tidak. Dan ternyata mereka adalah pemburu di laut lepas yang mengikuti arah mereka. Melihat hal itu, Kapten Philip ini melaporkan hal tersebut kepada tim darurat bahari, tapi tidak ada jawaban. Dan lanjut menghubungi UKMTO atau UK Maritime Trade Operation atau Operasi Perdagangan Bahari Inggris di Dubai. Tetapi hanya mendapatkan respon untuk keselamatan biasa dan menganggap kapal tersebut adalah nelayan. Sang kapten pun menginstruksikan untuk menambah kecepatan kapal, tetapi tidak sampai di situ. Kapal kecil yang semakin mendekat membuat Kapten Philip harus mengambil tindakan untuk keselamatan semua awak kapalnya. Melihat kapal bajak laut itu memuat orang bersenjata, Kapten Philip pun seolah meminta pertolongan dengan kapal perang koalisi, yang percakapannya tersebut terdengar sampai ke radio milik para pembajak laut, yaitu pesawat tempur akan datang dalam waktu 5 menit. Beware of gunship is in the air, ETA. Dan dengan mendengarkan percakapan tersebut, kapal induk dan salah satu kapal yang lain langsung berputar arah. Tetapi masih ada satu kapal yang tetap dengan ambisinya. Ketegangan pun semakin bertambah karena semakin dekatnya si pembajak laut ini dengan kapal yang dinakodai Kapten Phillips ini. Sehingga Kapten Philip pun meminta kepala mesin menambah kecepatan dan memanuver kapal ini yang membuat gelombang laut semakin besar. Dan menyebabkan kapal perompak ini tidak kuat melawan gelombang yang begitu besar. Akhirnya kapal itu pun rusak dan berhenti. Setelah melalui hal tersebut, Kapten Philip ini memberikan apresiasi kepada semua awak kapalnya karena telah bekerja sama dengan baik. Tetapi, awak kapal mengkhawatirkan akan kembalinya para pembajak tersebut dalam waktu dekat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh sang kapten. Dengan sikap tenangnya, sang kapten pun menguatkan para awak kapal bahwa kita akan melakukan segala cara untuk melawan dan bertahan. Hal itu menjadi pro dan kontra bagi awak kapalnya yang menurutnya pekerjaannya bukan menjadi seorang angkatan laut ketika berlayar, apalagi melawan pembajak laut. Dengan perseteruan itu, kapten pun menegaskan untuk tetap berlayar dan siapapun awak kapal yang tidak setuju bisa menandatangani kesepakatan dan pulang lebih awal dari Mambosa, begitu. Mengingat tidak mungkin untuk kembali atau berhenti karena para perompak pasti ada. Di tengah kesibukannya, Kapten Philip ini menyempatkan untuk memberikan kabar kepada istrinya. Di sisi lain, tim perompak pembajak laut ini masih optimis dan memperbaiki kapalnya dan tetap dengan berseteru akan kekuasaan. Keesokan harinya, sang kapten yang telah siap untuk kembali bekerja mendapatkan panggilan dari Shane untuk segera melihat yang terjadi. Dan ternyata kapal pembajak laut ini kembali mengejar mereka. Kapten Philip pun mengumumkan untuk bersiap dan lanjut dengan memanuver kapal oleh kepala mesin. Tetapi para pembajak pun tidak tergeming sedikit pun. Sehingga Kapten Philip kembali meminta bantuan untuk keadaan darurat dan pesan tersebut pun dilanjutkan ke militer. Copy that, Alabama. Relaying to military channels now. Kapal pembajak laut yang semakin mendekat ini menginfokan kepada kapal Alabama bahwa mereka adalah penjaga pantai Somalia yang datang untuk pemeriksaan rutin dan ingin membantu, katanya. Maksudnya mungkin ingin membantu membawa
yang bisa dibawa kali ya. Kapten Philip yang tidak mempedulikan pemberitahuan tersebut dibalas dengan kemarahan dari para perompak ini sehingga mereka mengandalkan senjata api untuk menakuti kapal besar itu. Dan akhirnya semua upaya pun dilakukan oleh kapten dan kawan-kawannya berharap para perompak bajak laut ini berhenti. Tetapi kegigihannya untuk mendapatkan keinginan para bosnya di depan mata. Dan perjuangan mereka pun membuahkan hasil. Kerjasama mereka berempat sebagai pembajak laut mampu melihat celah untuk naik ke kapal besar tersebut. Ditambah lagi dengan dilengkapi dengan senjata, mereka pun akhirnya berhasil menaiki kapal ini. Sang kapten yang masih berjuang dengan mati-matian pun berharap rombongan bajak laut itu bisa terhempas atau terpeleset begitu. Tapi ternyata tidak, pemirsa. Mereka telah berada di kapalnya. Hal pertama yang dilakukan oleh kapten ini adalah menyuruh seluruh awak kapalnya untuk berkumpul di satu ruangan dan mengunci ruangan tersebut. Berjaga untuk tidak adanya sandera. Make them feel like they're in charge, but keep them away from the important things like the comes out until you hear the non-duress password from me, which is supper time. Dan semua perompak pun masuk dan akhirnya bertemu dengan sang kapten. Ketua geng bajak laut ini, Muse, mengatakan bahwa ia menginginkan uang karena ini bisnis dan pasti tidak ada yang terluka. Tetapi dengan senjata yang mereka bawa menjadi penindasan bagi awak kapal yang lain. Dan perkenalannya dengan seorang Kapten Philip membuatnya senang karena mengetahui kapal tersebut berasal dari Amerika yang artinya akan menjadi tangkapan besar baginya. Kapten Philip ini dinamai Iris karena berasal dari Amerika Irlandia. Dan Muse menanyakan apa yang dibawa oleh kapal besar ini. Yang ternyata simpanan yang mereka miliki hanya $30.000. Kalau di sini sih udah banyak banget kan. Muse yang mendengar hitungan segitu adalah sedikit baginya, yang dimana dia adalah bajak laut gitu loh. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, seketika mesin kapal pun mati mendadak yang disengaja oleh kepala mesin kapal ini. Muse dan anggotanya mempertanyakan hal tersebut. Kapten Philip pun menjelaskan bahwa kapalnya rusak karena terlalu memangsakan. Hal tersebut menjadi kemarahan bagi Muse karena menganggap dipermainkan dan menanyakan keberadaan awak kapal lainnya. Dan Muse pun mengancam semua awak kapal untuk berkumpul di anjungan dengan waktu per 1 menit akan ada yang die. Perdebatan dengan kapten pun semakin menegangkan karena rekan dari Muse ini akan menembak salah satu awak kapal jika awak kapal tidak berkumpul dalam 1 menit. Sang kapten pun tidak hanya diam karena melihat awaknya telah ditodong dengan senjata. Jika ada yang harus mati, itu aku kaptennya, tegas Kapten Philip ini. Don't shoot him! Don't shoot him! Kapten Philip ini meyakinkan Muse untuk melakukan bisnis seperti yang dia ucapkan sebelumnya. Kata-kata sang kapten ini membuat Muse terdiam dan negosiasi tersebut diterima oleh Muse. Dan Muse ini menginginkan untuk menggeledah kapal. Penggeledahan pun dimulai oleh Muse dengan didampingi Kapten Philip dan juga salah satu anggota dari geng bajak laut, yaitu Bilal. Mereka memulai menyisir satu persatu ruangan yang ada di kapal tersebut, sampai Muse melihat gambaran dari kapal ini, dan dia berfokus pada ruang mesin. Sang kapten yang ingin mengulur waktu agar tidak menemukan semua awak kapalnya menginginkan penggeledahan yang sistematis, tapi Muse bersikeras untuk langsung menuju ruang mesin tersebut. Then, engine room. Go. Okay. Mengingat ruang mesin sangatlah panas, Kapten Philip mengajak untuk mengambil beberapa air sebelum ke ruangan mesin tersebut. Dan ternyata di dapur itu ada Shen yang juga sedang mempersiapkan air untuk semua awak yang bersembunyi di ruang mesin. Kapten yang menyadari adanya rekannya di dapur tersebut lagi-lagi mencari cara untuk perompak ini tidak melihat keberadaan Shen. Peringatan Kapten Philip tentang kaki yang tanpa sandal ketika masuki dapur kepada Bilal menjadi senjata bagi Shen dan menginformasikan awak kapal yang lain yang bersembunyi di ruang mesin.
untuk menyebar pecahan kaca di pintu masuk karena pembajak laut akan menuju ke ruang mesin tersebut. Di sisi lain, kepala mesin berusaha untuk mencapai akses generator kapal agar bisa mematikan kapal tersebut. Dan ketika bajak laut bernama Bilal masuk ke ruang mesin, Alhasil langsung disambut meriah dengan pecahan kaca yang membuat kakinya terluka berat. Keep going. Move. Dengan keadaan itu pun Musa semakin merasa ini adalah permainan yang dibuat oleh sang kapten dan ingin penggeledahan ini dilakukan ke semua titik tanpa ruang buta. Bilal yang kesakitan pun ingin menyudahi hal ini bahkan tidak diperdulikan. Tetapi pada saat bersamaan, bapak kepala mesin ini berhasil mematikan semua listrik kapal. Dan ruangan mesin itu menjadi gelap yang menambah alasan bagi Kapten Philip karena tidak mungkinnya penggeledahan tanpa listrik yang menyala. What's wrong with your ship? I don't know what went wrong. I don't know. Musa pun meminta kapten untuk terus turun ke bawah untuk mencari para awak. Bilal yang juga merengek tidak tahan dengan kesakitan ini membuat Musa menyuruh Bilal untuk membawa Kapten Philip ke atas dan menyuruh salah satu rekannya bernama Naje untuk menemaninya. Akhirnya Kapten Philip pun dibawa kembali ke anjungan. Baru saja sampai di anjungan, Kapten menerangkan hal yang terjadi terhadap Bilal dan Bilal pun menyahut Musa membutuhkan Naje di bawah sana. Tetapi tiba-tiba dan ternyata kapten dari geng bajak laut ini telah ditangkap oleh para awak kapal yang bersembunyi di ruang mesin tersebut. Alhasil, kapten pun bernegosiasi dengan Musa bahwa mereka bisa pergi dengan memakai sekoci yang ada di kapal dan membawa uang sebanyak $30.000. Dengan paksaan, Musa pun menyetujui hal itu. Naje yang geram karena kejadian ini, apalagi mendengar uang yang hanya $30.000 karena ia menginginkan jutaan dolar, saudara-saudara. Akhirnya detik-detik yang semua awak kapal tunggu-tunggu tiba. Pertukaran kapten dengan kapten ini kembali menegangkan. Naje yang menginginkan melihat temannya terlebih dahulu, yaitu Musa, dibakar api emosi sampai terjadilah perang urat di sini oleh para geng bajak laut ini. Kapten Philip pun meminta semua geng bajak laut ini masuk ke dalam sekoci terlebih dahulu disusul oleh temannya Musa. Hal itu ditolak oleh Naje yang menginginkan Kapten Philip masuk bersama mereka sampai temannya Musa juga berada di dalam sekoci tersebut. Hal tersebut pun menjadi bantahan semua awak kapal dan kericuhan terjadi sehingga salah satu anggota gengnya menembakkan hujan peluru. Akhirnya sang kapten menyetujui hal itu dan masuk ke dalam sekoci itu. Di dalam sekoci, Kapten Philip memberitahukan bagaimana cara kerja dari sekoci tersebut, sampai Musa juga masuk ke dalam sana. Tetapi pada saat waktunya kapten mau keluar, pintu ditutup seketika oleh geng bajak laut ini dan mereka pun mendapatkan tawanannya. Di sisi lain, kapal Brand Bridge yang bertugas menanggulangi perompak mendapatkan informasi bahwa kapal kargo Mars Alabama telah dibajak dan para pembajak telah menyandera sang kapten di sebuah sekoci. Kapten Frank yang menerima laporan itu langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan pengawasan udara dan langsung mengikuti rute sekoci tersebut. This is the captain, come to full power. TAO get position. Kembali ke dalam sekoci, Musa mencoba menghubungi tetua mereka, tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban. Musa pun menanyakan keadaan Kapten Phillips ini dan tidak akan menyakitinya, dan dia masih berambisi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Kapten Phillips yang terlihat masih bisa tenang mengatakan bahwa dia baik-baik saja, padahal dia telah menjadi tawanan pembajak laut. Dan Musa ini dikagetkan dengan kapal Mars Alabama yang kembali berlayar dan isi kepalanya lagi-lagi melihat kehidupan itu adalah uang. Salah ini pemirsa. Dari dalam kapal, Shane sebagai wakil kapten terus mengikuti arah sekoci tersebut sampai pertolongan angkatan laut datang. Kembali ke dalam sekoci, Kapten Philip dibangunkan oleh suara rusuh dari anggota geng bajak laut ini. Musa yang sedang menghitung uang yang diberikan Kapten Philip sebelumnya dianggap sebagai pajak karena telah memasuki perairannya. Dan kapten ini membantah bahwa ini adalah perairan internasional dan membawa makanan untuk orang Afrika termasuk Somalia. Dan sekoci ini sedikit oleng yang membuat kepala Musa kejedot.
Melihat luka yang ada pada Muse dan Bilal, Tuan Philip menawarkan untuk mengobatinya. Tetapi Muse menolak dan memperbolehkan untuk mengobati kaki Bilal yang terluka parah. Dan Kapten Philip pun mengobati kaki anggota geng paling kecil itu. Senyuman aja manis nih ya. Tetapi lagi. Dan lagi ketika hendak memotong perban dengan pisau, pemberontak Najel langsung sewot. Seperti menjadi ancaman baginya. Alhasil dia pun langsung mengawasi gerak-gerik dari Kapten Philip ini. Dari penglihatan udara menggunakan scan Eagle oleh kapal Brandbridge, Kapten Frank pun menjelaskan tentang apa yang diamatinya kepada seorang Laksamana Howard. Sekoci tersebut menuju Somalia dan dia melihat kapal induk yang berada tidak jauh dari sekoci itu tidak bergerak. Ternyata itu adalah kapal nelayan Taiwan yang dibajak tahun lalu. Dan kapal ini di bawah kendali Panglima Perang Somalia bernama Garad. Dan Kapten Frank ini mempertegas bahwa ini bisa diselesaikan dengan negosiasi karena yang mereka butuhkan hanya uang. Laksamana Howard pun menjelaskan bahwa Gedung Putih berharap hal ini bisa diselesaikan secara damai dan bagaimanapun Kapten Philip tidak boleh ke Somalia. Hal itu pun diterima oleh Kapten Frank menimbang adanya sandera. Kapten Frank pun perlu waktu yang tepat dan kesabaran penuh menghadapi bajak laut ini. Kembali ke Sekoci, Kapten Philip kehausan meminta air minum karena mulutnya terasa kering. Bilal yang masih punya hati rupanya membawakan air untuk sang kapten. Tetapi si rusuh Naje terjatuh karena gelombang laut, membuat dia bertanduk-tanduk yang akhirnya mengambil air minum tersebut dari sang kapten. Muse yang melihat si Naje ini kian merusuh, memecah dan kembali mencoba menghubungi tetua mereka yang bernama Hufan. Tetapi jawaban pun tidak didapatkannya dan Kapten Philip pun mempertanyakan masalahnya. Kapten Philip pun menjelaskan karena ini adalah Sekoci dan berlayar melawan arus. Dan lagi-lagi Kapten Philip ini mempertegas bahwa Muse seorang kapten yang membuat si rusuh Naje pun seperti iri, bos. Perjalanan menuju Pulau Terdekat Somalia memakan waktu 36 jam, dan Sekoci tersebut terus diikuti oleh kapal Alabama. Muse yang akhirnya terhubung dengan tetua mereka, Hufan, meminta pertolongan agar keluar dari Sekoci tersebut. Tetapi kapal induk itu tidak bisa berlayar karena mesin kapal yang bermasalah. Dan Hufan pun menyebutkan bahwa Muse gagal mendapatkan kapal Alabama itu, dan bos Garad tidak menginginkan keberadaan sang kapten dan meminta untuk mengembalikan sang kapten kapal yaitu Kapten Phillips atau nggak usah pulang sama sekali, katanya bebek merajuk. Muse seperti kecewa mendengar hal tersebut. Melihat hal itu, Kapten Philip pun mempertanyakan yang terjadi. Tapi Muse tetap optimis bahwa ia akan mendapatkan bayarannya. Di pangkalan SEAL Virginia, pasukan khusus mendapatkan panggilan operasi terkait pembajakan yang terjadi pada kapal Alabama. Dan mereka pun bersiap untuk berangkat menyangkut Gedung Putih akan melakukan segala cara agar ini berhasil. Di dalam Sekoci yang mulai pengap, salah satu anggota geng bajak laut ini menginginkan untuk membuka pintu udara dengan cara yang brutal. Kapten Philip yang melihat hal itu meminta Muse untuk memberitahukan untuk lebih halus. Dan lagi-lagi si rusuh Naje melihat hal itu membuatnya semakin bertanduk karena menurutnya Muse sebagai kapten terlalu nurut dengan omongan Kapten Philip ini. Dan perseteruan pun berlanjut untuk melihat siapa yang lebih berkuasa. Dan tiba-tiba dan ternyata kapal Brandbridge telah sampai tepat di sebelah Sekoci itu. Kapten Frank pun meminta informasi kepada geng bajak laut ini tentang keadaan Kapten Philip dan meminta mereka untuk mengakhirinya dengan damai. Tetapi Muse sebagai ketua geng ini tetap menginginkan uang sebagai penembus sang kapten senilai 10 juta dolar dan negosiator yang juga orang Somalia ini mengatakan akan mengusahakannya dan ingin menawarkan makanan dan minuman. Tetapi hal itu pun ditolak oleh Muse karena dia menganggap itu tipuan. Di sisi lain, Shen yang masih mengikuti kemana kaptennya dibawa harus berbalik arah karena telah memasuki zona keterlibatan militer. Dan akhirnya Shen dan para awak lainnya menuju Mombosa dengan dikawal oleh pasukan dari Angkatan Laut tadi. Kapal Brandbridge pun mengeluarkan 2 perahu karet agar bisa bernegosiasi lebih dekat dengan geng bajak laut ini. Muse yang melihat hal itu mengira Angkatan Laut itu melindungi mereka untuk sampai ke Somalia. Hal itu dibantah oleh Kapten Philip dan mengatakan bahwa Angkatan Laut tidak datang untuk melindungi bahkan bernegosiasi. Meminta Muse untuk berpikir ulang dan Muse ini pun tetap pada pendiriannya.
Tim negosiator yang mendekat ke arah sekoci tersebut membawa persediaan makanan dan air untuk para perompak dan meminta untuk melihat keadaan dari Kapten Philip. Dan hal itu pun diindahkan. Kapten pun keluar dari sekoci. Sang kapten meminta untuk mengabari keluarganya yang sesuai dengan kondisinya dengan detail nomor tempat duduknya. Selama negosiasi, situasi tentang sekoci dan posisi orang di dalam pun dicatat oleh tim Angkatan Laut ini. Tetapi Musa pun menolak tawaran makanan dan minuman dari negosiator tersebut dan dia tetap menginginkan 10 juta dolar. Tim negosiator yang harus merundingkan itu tetap ingin mencari celah. Tetapi si rusuh Najee yang gak sabaran ini kembali marah karena memperlakukan mereka seperti anak kecil. Dan Najee menembakkan pistolnya di dekat kepala Kapten Philip. Kerusuhan itu membuat tim negosiator kembali menjauh dari sekoci tersebut agar tidak membahayakan si kapten. Tetapi di dalam sekoci ini mulai terjadi lagi keributan antara anggota geng bajak laut satu sama lain, yang membuat posisi Kapten Philip semakin menegangkan. Is anyone hurt? Kapten Frank dari Angkatan Laut ini menanyakan kondisi Kapten Philip karena mendengar suara tembakan tersebut. Musa pun menjawab hal itu dalam keadaan panik dan Kapten Frank menginginkan mendengar suara Kapten Philip sendiri. Dan dengan desakan dari geng bajak laut ini, Kapten Philip pun menerangkan kejadiannya. Kapten Frank pun mengatakan tidak akan mentoleransi jika terjadi yang tidak diinginkan dan mempertanyakan perannya sebagai seorang kapten yang harus bertanggung jawab atas keselamatan para awaknya. Dan Kapten Frank pun menawarkan untuk mencari jalan keluar bersama. Tetapi jawaban Musa meresahkan pemirsa. I talk when I go Somalia. Sekoci kembali melaju dan perkiraan akan sampai di Somalia dalam waktu 12 jam. Kapten Philip yang semakin tertekan dalam posisinya masih dikuatkan oleh Musa ini bahwa semua akan baik saja. Hatinya masih ada pingnya ya. Dan dia juga curhat ingin sekali ke Amerika dan membeli sebuah mobil. Mungkin menginginkan hidup yang berbeda dengan yang ia rasakan selama ini begitu. Tetapi di sesi curhatnya, si rusuh Najee kembali menyela karena melihat kedatangan kapal yang lebih besar. Kapten Philip yang melihat hal itu mengatakan untuk mengakhiri sampai di sini untuk menyerah. Karena Angkatan Laut ini tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan sekoci ini untuk sampai ke Somalia. Melihat hal itu, semua anggota geng semakin panik dan kembali mengikat Kapten Philip ini. Tetapi Musa yang tetap optimis karena apa yang dia kerjakan sudah terlalu jauh, sehingga sulit untuk berhenti. Dan akhirnya pasukan khusus atau SEAL ini telah datang dan akan menyebar di sekitar area kapal. Kembali ke dalam sekoci, para geng bajak laut mulai letih. Bilal yang kebelet juga diikuti oleh Kapten Philip karena melihat kondisi yang mulai lengah. Ketika di luar, Kapten mendorong Bilal dan melompat ke laut untuk kabur. Hal itu diketahui oleh Angkatan Laut dan tidak ingin gegabah dalam mengeksekusi karena gambaran yang didapat tidaklah jelas. Kapten Philip yang berjuang untuk kabur pun diintimidasi oleh tembakan dari Najee. Perintah Musa yang lagi-lagi membuat ribut karena ia menginginkan sang kapten dalam keadaan hidup dan jangan sampai terbunuh. Mereka pun tetap mengejar Kapten Philip ini. Dengan sekuat tenaganya, Kapten Philip ini berenang. Alhasil tetap kalah dengan kejaran dari sekoci. Dan akhirnya Kapten Philip ini kembali ke sekoci. Hal itu pun menjadi pelampiasan kemarahan bagi Najee yang membuat Kapten Philip ini terluka yang akhirnya dihentikan oleh Musa. Lagi-lagi persiteruan mereka dihentikan dengan kedatangan helikopter yang meminta mereka untuk menyerah atau mengakhiri ini dengan damai. Hal itu pun menjadikan suasana dalam sekoci tambah rusuh karena hasutan dari omongan Najee membuat Musa keluar dan bersuara dan menembakkan pistolnya ke arah helikopter itu. Musa yang bertambah emosional membuat Kapten Philip menjadi sasaran pukulannya, mengancam akan membunuh Kapten Philip, dan menyuruh Kapten Philip untuk mengatakan apa yang dilihatnya. You're not just a fisherman. America, I killed hostage now! Mendengar hal itu, Kapten pasukan khusus ini membicarakan tentang uang yang diminta para bajak laut yang membuat Musa melihat adanya secercah harapan. Dia pun menyebutkan nama masing-masing anggota perompak tersebut yang membuat semua anggota sedikit gede kepala karena mengenal mereka gitu dan mengatakan bahwa sudah diketahui oleh tetua sukunya yang juga akan datang untuk bernegosiasi dan pertukaran. Dan Kapten pasukan khusus ini meminta salah satu orang untuk bernegosiasi yang akhirnya disetujui oleh Musa sang kapten.
Kapten Philip yang terintimidasi ini seperti merasakan sedikit lega mendengar hal tersebut. Sebelum dijemput oleh tim Angkatan Laut, Muse sebagai kaptennya memberikan petuahnya kepada masing-masing anggota gengnya dan mengatakan semua akan berjalan baik kepada Kapten Philip yang melihatnya dalam. Muse pun berkata semua akan mudah, bernegosiasi mendapatkan uang dan pertukaran. Kapten Philip pun mengingatkan uang $30.000 yang didapat sebelumnya haruslah cukup. Tetapi Muse bekerja untuk bosnya dan mempunyai aturan. Kapten Philip pun menyarankan untuk menjadi yang lain, bukan nelayan yang menculik orang. Dan jawabannya, Maybe in America. perahu karet pun datang dan mendekat menjemput dan ingin melihat keadaan Kapten Philip. Tali pun diikatkan ke sekoci tersebut dan juga alat dengar. I need to see the captain! I saw you, Captain. Dan anggota Angkatan Laut pun memberikan pakaian untuk dipakai kapten dan mengisyaratkan untuk tetap di posisi duduknya semula. Dan Muse bersiap untuk negosiasi yang dikelabui bahwa tetuanya sedang diterbangkan. Akhirnya Muse pun pergi untuk bernegosiasi. Kembali ke sekoci, mereka dikejutkan dengan cahaya lampu kapal yang menyoroti mereka, yang membuat mereka tidak bisa melihat keluar. Hal itu pun dilakukan oleh pasukan khusus ini untuk menarik mereka tetap dalam posisinya. Dan para pasukan khusus ini juga bersiap membidik mereka bertiga ketika ketiga target dalam bidikan. Dan kapal pun memanuver yang membuat mereka terombang-ambing dilakukan untuk tahu posisi mereka para bajak laut itu. Di saat seperti ini, sepertinya Kapten Philip mengetahui tujuannya dan memakai baju yang diberikan oleh Angkatan Laut tersebut. Dan hal itu pun juga membuat Najee geram. Perintah untuk memanuver pun terus terjadi membuat Najee kembali bertanduk-tanduk dan memperingati hal tersebut. Kapten Philip ini melihat sebuah pena dan kertas dan menyempatkan untuk menulis sebuah surat untuk keluarganya. Surat itu dibuat di depan Bilal yang mengawasinya juga merasakan kekhawatiran jika dilihat oleh Najee. Dan hal itu pun terlihat oleh Najee yang menjadi puncak dari kemarahan Najee serusuh ini. Sehingga terjadi perkelahian antara Najee dan Kapten Philip, membuat Bilal hanya terdiam sampai melumpuhkan Kapten Philip ini. Akhirnya Kapten Philip diikat dan matanya ditutup. Dan hal itu menjadi kecemasan terbesar dari sang kapten ini. Kapten pasukan khusus yang melihat kejadian itu pun mengatakan bahwa negosiasi akan batal jika menyakiti Sandra. Tetapi hal itu pun tidak diindahkan oleh para perompak ini. Malah perompak ini semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan itu pun, Kapten Philip ini masih menyampaikan untuk menyerah kepada anggota geng termuda Bilal. Seperti tidak mengerti, Bilal tetap melakukan tugasnya. Dalam keadaan terikat dan mata tertutup, Kapten Philip ini menangis mengatakan ucapan sayangnya kepada keluarganya tercinta dan meminta maaf karena tidak bersama keluarganya saat ini. Pasukan khusus dengan gencarnya masih mencari posisi terbaik untuk bisa mengeksekusi para perompak dalam waktu bersamaan. Ternyata Najee mengetahui bahwa tetua mereka tidak akan datang dan semua ini adalah kebohongan dan ingin mengakhiri ini dengan menghabisi sang kapten. Para perompak lainnya yang masih berargumen bahwa mereka akan mendapatkan uang melerai Najee yang akan menghabisi sang kapten dan menyalahkan sang kapten akan kejadian yang terjadi. Para pasukan khusus dan penembak jitu bersiap untuk mendapatkan 3 target dalam bidikan sekaligus. Dan saat Najee mendorongkan senjatanya ke arah sang kapten, tarikan sekoci dihentikan dan ketiga target dalam bidikan alhasil Execute! mereka dilumpuhkan dan bravo Seal. Kapten Philip yang telah mendengar suara itu dan cipratan darah ke mukanya melihat dan berteriak sampai habis semua tenaganya setelah apa yang dialami selama ini. Akhirnya Kapten Philip ini dijemput ke sekoci dan dikeluarkan dari sana. Dan Muse pun ditangkap atas kejadian ini. Muse yang terheran pun masih menanyakan tentang ketiga rekannya yang lain dan akan disidang di Amerika, tempat yang ia sukai. Dan Kapten Angkatan Laut ini mengatakan yang sebenarnya bahwa ketiga anggota gengnya tewas dan Kapten Philip selamat. I'm not going to read your rights. You have the right to remain silent. Di sisi lain, Kapten Philip yang terguncang atas semua kejadian ini mendapatkan perawatan medis dengan cepat dan menangis terseduh karena telah keluar dari situasi itu. Dan para anggota medis pun menenangkan sang kapten. Dan film ini pun selesai.
Akhirnya sang kapten kembali ke rumahnya di Vermont pada 17 April tahun 2009, kembali berkumpul dengan keluarganya. Sedangkan Muse dihukum atas pembajakan dan dikurung 33 tahun penjara. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy it.